2020. Seluruh dunia hidup bersama di dalam peraturan baru, keadaan baru, dan kebiasaan baru. Gejolak demi gejolak mulai menghantam setiap kehidupan kita semua. Pandemi ini mengingatkan kita kembali tentang posisi kita sebagai manusia yang begitu kecil dan terbatas di hadapan alam semesta yang luas ini. Manusia tetaplah manusia. Manusia itu rentan, lemah, dan tidak abadi. Tuhan ajarkan kita untuk berserah dalam kondisi ini, dan itulah iman. Berjuang terus dalam kondisi ini, itulah pengharapan. Dan terus bersyukur dalam kondisi seperti ini, itulah kekuatan sejati orang Kristen. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itulah janji yang Dia berikan kepada kita sebagai orang percaya. Mari carilah terus Tuhan kita selama Ia berkenan untuk ditemui, dan berserulah kepadanya selagi Dia dekat. Halo, Shalom, selamat datang para saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Yesus telah lahir untuk saya, kamu, dan semua manusia. Kelahiran yang merupakan hadiah terbesar bagi manusia sepatutnya kita rayakan. Ayo, kita rayakan dengan seindah mungkin, dengan segenap hatimu, segenap tenagamu, bahkan segenap pulsamu dan kuotamu untuk sama-sama kita boleh memuji Tuhan. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, kita rayakan dan nyanyikan seindah mungkin untuk Tuhan kita yang sangat luar biasa. Selamat memuji Tuhan kita. Beri hatimu kepadanya sekali.
Dia telah lahir bagi semua umat manusia. Sang Juru Selamat pemberi sukacita. Mari sama-sama kita sambut Yesus Kristus, Sang Raja Damai. Seorang anak lahir untuk kita. Seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak
Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang tegak, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Yesus, Allah perkasa, Kau Raja mulia, Tuhan penasehat ajaib. Haleluya, kami anak-anak-Mu Tuhan Bapa, kami bersukacita, kami bersuka menyapa Engkau Yesus. Yesus, Kau Raja mulia, Yesus penasehat ajaib, Raja mulia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia, Juru Selamat Shalom, selamat malam. Puji syukur saya naikkan
kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena atas kasih penyataannya kita semua bisa berada live streaming dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Di dalam hari yang berbahagia ini, kita semua telah merayakan Natal dengan penuh sukacita sebab telah lahir bagi kita seorang juru selamat. Saya selaku Gembala GBI Gregorio Robinson Natal tahun ini dapat berdiri di sini tentunya bukan karena hebat saya, namun itu semua atas kasih pernyataan Tuhan limpahkan yang tidak pernah habis dan berhenti dalam kehidupan saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus jemaat serta terutama kaum pemuda-pemudi telah membantu saya sehingga acara Natal pada hari ini dapat terlaksana. Mari kita masuk dalam doa. Bapa yang di surga, Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang hidup, tidak berhenti Engkau memberikan berkat bahagia untuk kami, termasuk pada setiap kesedihan, keputusasaan, kebimbangan kami. Engkau selalu memberi harapan, pernyataan, pertolongan setiap waktu, termasuk pada malam ini. Kami mengucap syukur begitu besar kepadamu karena membiarkan kami dapat menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah dunia lewat kuasa peranatal pohon terang ini. Lihat kami semua yang tulus mempersembahkan pujian, sembahan kepadamu malam ini. Berkatilah kehidupan kami selaku anak-anak-Mu. Berilah selalu pengharapan, kekuatan, kebijaksanaan, serta tanggung jawab kami baik dalam studi, pekerjaan, maupun pergaulan dengan sesama manusia. Jadikan kami pendengar yang baik, pelaksanaan yang cekatan. Karuniakan kami umur panjang agar selalu dapat membalas jerih serta orang-orang yang terus mendukung kami di kala sulit. Berkatilah malam Natal ini agar menjadi malam Natal yang penuh kegembiraan, penuh sukacita. Berilah terang pada hati setiap orang agar menjadi lebih baik ke depannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara kasih Tuhan. Tema pada malam ini adalah beritakanlah kasih Allah kepada dunia. Alkitab menegaskan bahwa salah satu karakter Allah yang paling luhur ialah kasih. Yohanes menegaskan tentang karakter Allah adalah kasih. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 10. Saudara-saudaraku kekasih, mari kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal Allah. Setiap orang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita telah mengasihi Allah, tetapi Allah telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi surat Yohanes ini mengundang kita untuk saling mengasihi sebagai representasi dari karakter Allah, yaitu kasih. Kasih Allah lah menjadi dinamika, motivasi utama bagi kita di dalam mempraktekkan kasih terhadap satu terhadap yang lain sebagai tubuh Kristus. Karena setiap kita mengasihi menandakan bahwa kita lahir dari Allah dan mengenal Allah. Salah satu fakta penting tentang Allah adalah kasih. Ialah dengan mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Injil Yohanes menuliskan demikian, Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Bapak, Ibu, Saudara kasih Tuhan. Bukti kasih Allah pada dunia yang pertama, kita lihat ukuran kasih Allah.
Ukuran kasih Allah itu tidak terhingga. Begitu besar kasih Allah. Artinya kasih Allah itu sempurna, melampaui luang, waktu, dan tempat. Bahkan melampaui kegagalan manusia mentaati perintah-perintahnya. Ukuran manusia itu relatif, tapi ukuran Allah adalah mutlak. Standar itulah selalu menjadi acuan bagi setiap orang percaya untuk mengasihi orang lain. Kita tidak bisa memakai ukuran kasih kita untuk mengenalkan hal itu kepada sesama kita. Mengapa demikian? Karena kasih kita itu tidak sempurna, terbatas dalam luang, waktu, dan tempat. Sehingga tidak bisa dijadikan landasan untuk mengukur kedalaman kasih kita kepada orang lain. Hanya kasih Allah sajalah yang bisa menjadi nilai terbesar yang mendorong kita mengasihi, karena hanya Allah sanggup mengasihi dengan kasih sempurna melampaui dosa dan kejahatan kita. Bukti kasih Allah pada dunia yang kedua, kita lihat sasaran kasih Allah. Allah tidak pernah mengasihi dalam luangan hampa, luang kosong, luang nihil. Allah hanya punya sasaran atau objek untuk dia menaruh kasihnya yang sempurna itu. Sasaran kasih Allah adalah dunia. Karena begitu besar kasih akan dunia ini. Kata dunia digunakan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 menunjukkan kepada jagat raya ciptaan Allah, juga kepada manusia yang berdosa. Ketika Alkitab berbicara tentang dunia, Alkitab sudah menunjukkan pada kondisi sesuai kehendak Allah, tidak sesuai kehendak Allah yang menyimpang. Dunia telah jatuh dalam dosa. Manusia hatinya cenderung melakukan yang jahat. Maka kita lihat lagi Kejadian pasal 6 ayat 5 dan 6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi yang hal itu memilukan hatinya. Dalam situasi kondisi manusia telah jatuh dalam dosa, segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Allah menaruh kasih kepada manusia berdosa sebenarnya tidak layak dikasihi. Pantasnya manusia itu dihukum. Tapi kendati demikian, Allah yang adalah kasih tetap menjadikan manusia sasaran kasihnya atau penerima kasih Allah. Jadi bukti kasih Allah pada dunia yang ketiga adalah Allah tidak hanya berteori tentang dia mengasihi manusia. Allah membuktikan kasihnya dengan hadirnya Yesus ke dalam dunia ini. Inkarnasi Yesus menjadi manusia merupakan klimaks kasih Allah kepada manusia. Kita lihat lagi Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi anaknya yang tunggal diberikan. Anak yang tunggal memakai kata monogenes. Artinya satu-satunya dari jenisnya. Satu-satunya keturunan. Yesus ada pribadi yang unik. Tidak ada serupa dengan Yesus. Rasul Paulus dalam suratnya kepada orang Kristen ada di kota Roma. Yaitu Roma pasal 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kasih Allah kepada kita merupakan sebuah pengorbanan yang sangat mahal. Karena dosa menuntut harga sangat mahal juga. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Merupakan bukti dari kesempurnaan kasih Allah kepada kita. Itulah kasih dalam pengorbanannya. Buktikan kasih Allah kepada dunia yang keempat. Tangkapan atas kasih Allah. Tidak ada cara lain bisa dilakukan oleh manusia untuk mengalami kasih Allah. Satu-satunya ialah dengan percaya, menerima serta mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi.
Injil Yohanes menegaskan demikian, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Hidup kekal bisa diperoleh hanya dengan percaya kepada Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dr. Lukas menuliskan demikian, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi tidak ada keselamatan di luar Yesus. Jadi keselamatan dan hidup kekal hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah diberikan bukan berdasarkan kelayakan, tetapi berdasarkan anugerah, disambut dengan iman. Setiap orang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya menjadi anak-anak Allah. Kita lihat lagi Yohanes pasal 1 ayat 12 sampai 13. Tetapi semua orang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah. Itu mereka percaya dalam namanya. Orang-orang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani atau keinginan seorang laki-laki, bahkan dari Allah. Hasil kasih Allah ialah hidup yang kekal. Hidup dalam perspektif Alkitab adalah adanya persekutuan antara manusia dengan Allah. Hidup diperdamaikan dengan Allah. Maka Rasul Paulus menulis dalam suratnya kepada Kristen di kota Roma. Kita baca lagi Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakan kepada Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Sebab itu kita dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga peroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena pada waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan oleh murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita sekarang telah diperdamaikan. Pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Tapi bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Jadi bukti kasih Allah pada dunia yang kelima adalah kasih Allah adalah Kristus. Kristus adalah Allah sendiri rela menjadikan manusia karena cintanya kepada kita. Peristiwa Allah menjadi manusia turun dari surga ke dunia. Jelas merupakan suatu penurunan luar biasa yang jelas memberikan penderitaan. Saya kasih contoh. Kalau kita sudah biasa hidup di kota, tidur di kasur yang empuk, pakai AC, mau minum tinggal ambil di lemari es, mau masak pakai kompor LPG atau microwave oven dan sebagainya. Misalnya, tahu-tahu kita pindah ke desa, tidak ada listrik, tidur di tikar di tanah, tidak ada AC, tidak ada kipas. Kalau mau minum mesti menimba air di sumur, ambil air di sungai. Kalau mau masak mesti mengumpulkan kayu bakar dan sebagainya.
Maka itu semua tentu merupakan penderitaan. Padahal itu baru pindah dari kota ke desa. Bayangkan pada waktu Yesus harus turun dari surga ke dunia. Ini tentu merupakan penurunan yang jauh lebih hebat. Karenanya melibatkan penderitaan yang hebat. Tapi Yesus mau mengalaminya demi untuk kita semua. Ini menunjukkan kasih Allah kepada kita. Jadi bukti kasih Allah pada dunia yang keenam adalah Allah menunjukkan kasih kepada kita karena Kristus telah rela mati bagi kita. Karena kita orang berdosa, sehingga harus mendapatkan hukuman yang berat. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Yesus tidak rela melihat kita sampai dihukum. Maka Yesus rela memikulkan hukuman kita. Sehingga Yesus mati di atas kayu salib. Kematian Tuhan Yesus inilah membuktikan kasih-Nya kepada kita. Saya kasih contoh lagi. Teman kita mengalami kecelakaan. Sehingga membutuhkan darah untuk transfusi. Saat itu teman kita sangat krisis sekali. Jika saat itu tidak ada darah seperti golongannya yang sama, maka teman kita sudah tidak tertolong lagi. Namun kita tetap rela memberikan darah kita. Walaupun membutuhkan cukup banyak diambilnya. Mungkin bisa terjadi sesuatu bagi diri kita. Namun kita tetap rela memberikannya. Karena kita mengasihi teman kita. Demikian Tuhan Yesus rela mencurahkan darahnya bagi kita. Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya yang lebih hebat daripada kita kasih pada teman kita. Karena Tuhan Yesus merelakan nyawanya bagi kita. Supaya kita bebas dari hukum. Roma 8 ayat 1. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Allah adalah kasih. Kasih adalah esensi karakter Allah. Kasih adalah sifat Allah yang paling hakiki. Karena kasih Allah kepada kita tidak bersyarat. Dia mencintai kita baik pada hari kemalangan kita maupun pada hari keberuntungan kita. Dia merasakan kasih-Nya ketika kita tidak merasakannya. Dia melakukan tanpa menghilaukan penampilan kita, suasana hati kita, tindakan kita, pikiran kita. Kasih-Nya kepada kita tidak berubah. Segala sesuatu akan berubah sepanjang hidup kita. Tapi kasih Allah kepada kita akan tetap kuat dan berkelanjutan. Tidak ada dapat melakukannya. Kita mungkin berusaha, tapi kita gagal. Karena kasih Allah kepada kita berdasarkan karakternya, bukan perbuatan kita. Kasih-Nya berdasarkan kepada siapa dirinya, bukan pada apa yang telah kita lakukan. Efesus 3 ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya cinta kasih Kristus. Yesus Kristus memberikan kita keteladanan hidup menyenangkan Allah. Membayar setiap dosa yang kita lakukan dengan mati di kayu salib. Kemudian membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Dapat menyelamatkan kita melalui kebangkitan Yesus Kristus. Inilah kabar baik kita. Ketika prajurit Romawi memaku Yesus di kayu salib, mereka merentangkan tangannya selebar mungkin. Dengan lengannya yang terbuka lebar. Secara fisik Yesus membuktikan. Yesus sangat mengasihi kita. Yesus sangat mengasihi kita. Yesus sangat mengasihi kita sampai Yesus rela mati. Kasih Allah tetap kekal. Tidak pernah berubah. Kasih Allah sempurna. Kasih Allah total tanpa keraguan. Marilah kita menyambut kasih Allah yang ajaib yang telah diberikannya kepada kita. Mari kita beritakan kasih Allah ini kepada dunia. Bahwa Allah telah memberikan keselamatan jiwa dan kekal. Hanya dengan percaya bertobat, kita bisa memiliki keselamatan jiwa kita. Memberi pengampunan dosa. Memberi hati baru serta hidup baru yang kekal. Memberi kita hak menjadi anak Allah. Kita dipanggil memiliki kasih. Standar kasih orang percaya lebih tinggi daripada orang dunia. Bukan hanya kepada yang merujuk kepada kita, tetapi kita kepada musuh kita. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.
Terima kasih Bapak Gembala untuk kebenaran firman Tuhan yang tadi disampaikan. Mari saya ajak saudara-saudari kita semua masuk dalam momen yang lebih dalam lagi. Kita mau memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh ambil lilin kita sejenak dan kita akan masuk dalam momen malam kudus bersama Bapak dan Ibu Gembala kita. Malam kudus, sunyi senyap. Siapa yang belum lelap? Ayah bunda yang tinggal atus, jaga anak yang maha kudus. Anak dalam malam, anak di dalam malam. Malam kudus, sunyi senyap. Bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Ada datang di dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan kita luar biasa. Kiranya terang Kristus terus menyala di hati kita semua yang percaya. Terang itu dapat dinikmati oleh setiap orang yang percaya, yang menyerahkan dirinya kepada Dia. Dan kita percaya lewat kelahiran Yesus Kristus, kita semua percaya yang setia pasti diubahkan, pasti digenapi sesuai rencana Allah. Mari kita bersama-sama tiup lilin ini. Tuhan Yesus memberkati. Diam! Kamu sudah tertangkap basah menjual Sini, narkotika. Tangannya sini. Tidak, Pak. Saya tidak salah, Pak. UU 114 narkotika. Siap-siap kamu mendekam di penjara. Konde! Konde! Cepat! Cepat, cepat bangun! Ayo, kita bawa dia. Kacamata saya! Kita ringkus dia. Pak. Izinkan saya melihat adik-adik saya lagi, Pak. Hah? Banyak tingkah kamu! Rasakan itu kau bodoh. Busuk kau di penjara. Sudah. Nanti kamu bisa lihat mereka di kantor. Cepat masuk mobil. Masuk. Ayo kita bawa.
Jadi ini yang mereka beli dari uang saya. Kalian tahu saya bawa apa? Hah? Jadi ini uangnya Ko Andre. Sebentar lagi kita akan beli rumah baru. Saatnya kita foya-foya. Aku mau beli rumah baru. Aku mau beli tas mewah. Aku hampir membusuk 15 tahun di dalam penjara. Tapi mereka malah memakai uangku untuk memperkaya diri. Ini saatnya aku akan ambil kembali semua milikku. Itu siapa ya? Kok ngeliatin ke sini terus yo? Tapi kok mukanya mirip sama bos yo? Mana dia? Kok nggak Mereka ada di dalam. ada? Siapa kamu? Itu kan? Hah? Mereka masih sama saja. Mereka tidak pernah tahu betapa hancurnya dan sepinya diriku saat di penjara. Aku yang selama ini memberikan kehidupan yang baik untuk mereka, tapi mereka melupakanku dan terus bersenang-senang. Seru banget bener-bener sih. Ko Andre? Itu Ko Andre. Ko Andre? Koko. Kok, aku kangen banget kok. Kenapa kamu nggak telepon? Kita kan bisa jemput. Akhirnya Tuh Andre bebas. Kalian sedang berpura-pura menyapaku, sedangkan di mana kalian selama 15 tahun? Tidak pernah sekalipun kalian datang untuk memberikan aku kebutuhan sehari-hari. Aku hanya bisa iri melihat yang lain mendapatkan perhatian dari keluarganya. Satu pun foto diriku tidak ada di rumah ini. Kok, aku punya sesuatu buat Koko di atas. Ikut aku ya, Kok.
Mana ujung lakbannya? Ini waktu yang tepat. Kok? Bisa bantuin buka nggak? Ini kok, pakai ini malam ini ya. Tiga, dua, satu, yeay! Selamat panjang umur dan bahagia. Yeay! Ini kok. Buka. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa dipakai ya kok. Makanan telah siap. Yuk Pak Andri, kita makan. Duduk di sini ya Om. Iya, Kak, duduk di sini. Kok, ini semua menu kesukaan Koko. Koko masih ingat kan? Yuk makan yuk. Kita doa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini, untuk kelahiran-Mu sebagai Juru Selamat kami. Kami bersyukur sekali Tuhan, atas malam hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama. Atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, atas penyertaan-Mu dalam kehidupan Koko kami. Selama 15 tahun ini, dia di penjara, dan kami dapat berkumpul kembali, kami sangat bersuka cita Tuhan. Kami sangat bersyukur, kami akan ucapkan syukur hanya bagi-Mu. Dan saat ini kami mau bersyukur juga Tuhan untuk makanan di meja ini. Berkati makanan ini supaya menjadi kesehatan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita potong ayamnya dulu ya. Kayaknya pisaunya nggak tajam ya. Maaf. Kenapa mereka selalu berpura-pura untuk perhatian dengan aku?
Tak akan kubiarkan mereka lolos melewati malam ini. Bagus, masuklah dalam kamar, maka pembalasanku akan semakin mudah. Non mau ditusuk. Aduh. Aduh, Non. Aduh, Non. Non. Aduh, pintunya kekunci lagi. Aduh, Non. Aduh, aku harus bagaimana ini? Non. Aduh, aku harus menyelamatkan sisi rumah ini. Aku harus masuk. Ya. Kenapa mereka menyimpan foto-fotoku dan semua artikel berita tentangku? Inilah saat dimana aku mulai terjebak dalam bisnis narkotika. Andre! Andre! Jadi, ini yang menyebabkan mereka tidak pernah bisa datang menjenguk aku. Kenapa aku bisa berpikir busuk tentang mereka? Surat hutang. Buat apa? Anita adikku dan Hilda? Kenapa harus dengan si lintah darat ini? Dasar bodoh mereka. Kenapa harus memilih manusia rakus itu? Memangnya tidak ada orang lain untuk dipinjam? Bodoh.
pengacara. Apa kita pakai uang haram ini, Cik? Jadi mereka berhutang ke sana kemari untuk mendapatkan uang jaminan diriku dan untuk mencari pembelaan dengan membayar pengacara terkenal. Namun, semua jeripaya mereka dan seluruh harta mereka harus berujung dengan kesia-siaan. Apa yang telah kulakukan? Kenapa aku ingin membunuh keluargaku yang begitu sayang pada diriku? Kalau saya jadi Koko, saya juga pasti akan melakukan hal yang sama. Selama 15 tahun, Koko memendam rasa bersalah, Koko kesepian, Koko sendirian, menanggung itu semua. Koko harus jadi tulang punggung keluarga. Koko berkorban untuk kita, meskipun dengan cara yang salah. Koko tahu kita semua sayang sama Koko. Kita nggak diam, kita berjuang. Walaupun akhirnya kita nggak bisa bebasin Koko. Yang penting sekarang Koko udah bebas. Kita semua udah berkumpul bersatu lagi. Kok bantuin pindahin pohon Natal ke sini ya? Lihat, ternyata fotoku masih terpanjang indah di sudut rumah ini. Kini aku bersyukur mempunyai adik seperti kalian. Ko Andre, ayo ikut yuk sama-sama yuk. Ko,
Tahu gak sih kok, sudah 15 kali kita merayakan perayaan Natal. Kita lalui bersama-sama dengan satu harapan dan satu permintaan, bahwa Koko suatu hari nanti bisa merayakan Natal bersama dengan kita bersama. Dan hari inilah doa kita sudah dijawab. Selamat Natal ya Kok. Selamat Natal, Andre. Kok, selama 15 tahun ini kami diproses melalui kejadian Koko. Sebelumnya kami selalu mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami kecewa, kami marah, bahkan kami iri dengan keluarga lain. Tapi lewat kejadian Koko ini kami tahu bagaimana Tuhan itu sangat baik. Kami bisa berserah kepada Tuhan, bahkan kami menantikan waktu Tuhan yang terbaik. Terima kasih ya Ko, sudah membuat kami kuat. Lewat kejadian Koko ini kami bisa terus mengandalkan Tuhan. Ko Andre, saya bersyukur sekali Tuhan udah pilih Ko Andre sebagai alat untuk mengubah hidup saya dan hidup semua keluarga di sini. Satu lagi. Selamat Natal ya Ko. Aku bahagia banget keluarga kita bisa kumpul kembali. Kenapa kan di dalam? Aduh, ini gimana sih cara bukanya? Aduh, susah banget. Aduh, Non. Non! Awas! Bo, ngapain di sana? Sini, bantuin foto. Siji loro telu cekrek. Siji loro telu cekrek. Siji loro telu cekrek. Siji loro telu cekrek. Ih, apa sih lihat-lihat itu? Ih, takut ih. Ih, bunuh ih. Saya senang sekali bisa mengajak saudara-saudari untuk bergabung dalam ibadah online di gereja kita. Saudara-saudari, di layar kaca kita sudah tersedia jadwal untuk ibadah sepekan. Hari Jumat jam 7.30 malam, hari Minggu dengan bahasa Hakka jam 7.30 pagi, dan disusul dengan ibadah raya dengan bahasa Indonesia jam 9.30. Dan bagi saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, di layar kaca kita juga sudah ada nomor rekening gereja kita. Jangan lupa untuk menyatakan resi bukti transfer kepada bendahara gereja kita. Ho 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 ho, haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kini tiba saatnya hal yang kita nanti-nantikan dalam acara Natal kita kali ini, yaitu pengundian door prize Bapak Ibu. Pengundian door prize yang spesial di hari Natal yang spesial kali ini.
Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mohon setiap Bapak Ibu siapkan nomor undian masing-masing yang sudah dikirimkan oleh panitia Natal kepada setiap Bapak Ibu ya. Siapkan nomornya masing-masing dan saya akan mengundi 10 nomor undian dan 5 nomor pertama adalah undian untuk pemenang utama dan 5 nomor lagi adalah nomor undian cadangan Bapak Ibu. Dan aturan main kita kali ini adalah dalam undian pertama akan ada 5 orang pemenang utama dan 5 orang pemenang cadangan. Nanti ketika muncul 5 nomor undian pertama, jika ada nomor Bapak Ibu yang tertera di layar monitor, mohon segera Bapak Ibu menghubungi panitia Natal dengan mengirimkan WA dan mengetik kata hadir. Ingat Bapak Ibu ya, begitu muncul nomor Bapak Ibu dalam waktu 10 menit kami akan tunggu. Jika Bapak Ibu tidak mengirimkan kata hadir lewat WA kepada panitia Natal kita, maka nomor Bapak Ibu akan digantikan dengan nomor yang lain. Contoh Bapak Ibu, jika dari nomor undian ini ada 2 nomor yang hangus, maka kami akan menggantikan dengan 2 nomor pemenang dari cadangan. Siap Bapak Ibu ya? Siap semuanya? Yuk, siap semua. Kita perhatian Bapak Ibu ke layar monitor. Dan saya akan undi dengan hitungan mulai Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Yuk Bapak Ibu, lihat di monitor ini. Ada nomor setiap Bapak Ibu akan muncul. Berdoa Bapak Ibu. Iya, nomor 86. Nomor 86 Bapak Ibu ya. Oke, itu yang pertama. Yang berikutnya, yuk, ayo Bapak Ibu berdoa supaya nomor Bapak Ibu yang muncul di layar monitor yang di sebelah kiri saya ini. Nomor 84. Nomor 84 Bapak Ibu ya. Catat baik-baik. Yang berikutnya, ayo Bapak Ibu, semangat. Ini Natal yang luar biasa dan Natal spesial bagi gereja kita GBI Gregorio. Nomor 23. Nomor 23 Bapak Ibu ya. Ya, kita undi lagi yang berikutnya. Ya, ayo Bapak Ibu, semangat. Perhatikan terus, jangan sampai ada yang matikan handphonenya ya Bapak Ibu. Nomor 179. 179 Bapak Ibu ya. Satu lagi. Ya, kita undi lagi. Ayo Bapak Ibu. Iya. Nomor siapa yang muncul? Iya, nomor 60. 60 Bapak Ibu. Nah, nomor ini adalah 5 pemenang door prize yang sudah saya undi pertama Bapak Ibu. Dan saya akan undi 5 nomor lagi untuk menjadi nomor pemenang cadangan Bapak Ibu ya. Yuk, berdoa lagi Bapak Ibu. Siapa tahu dari yang pertama tadi nggak ada yang SMS. Ya, 1, 2, 3. Ayo Bapak Ibu. Terus muncul. Ya, lihat monitor Bapak Ibu. Iya, 111. Oke, yang berikut lagi Bapak Ibu ya. Yo, ayo Bapak Ibu, perhatikan monitor sebelah kiri saya. Bila perlu foto nanti Bapak Ibu supaya nggak lupa. Ya, 133. Oke Bapak Ibu ya, 133. Yang berikutnya. Ayo Bapak Ibu, semangat terus. Iya, terus. Lihat monitor 238. Ya Bapak Ibu ya, 238. Catat nomor yang baik-baik. Yang berikutnya. Ayo Bapak Ibu, semangat. Ini Natal yang luar biasa bagi kita tahun ini. 159. Dan yang nomor undian terakhir Bapak Ibu sebagai nomor cadangan. Yuk Bapak Ibu berdoa supaya nomor Bapak Ibu muncul di layar monitor. Haleluya. Iya, 43. Puji Tuhan Bapak Ibu. Tuhan Yesus berkati ya. Ini adalah Natal yang luar biasa. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah tertera nomornya di layar monitor, 5 pemenang pertama, jangan lupa dalam waktu 10 menit Bapak Ibu tidak mengirimkan kata hadir ke panitia Natal, maka nomor Bapak Ibu dianggap hangus dan akan diganti dengan nomor cadangan berikutnya, pemenang cadangan berikutnya. Puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal. Haleluya. Ho. Puji Tuhan. Hampir tiba saatnya kita harus berpisah di dalam ibadah ini. Tetapi kiranya makna Natal sesungguhnya sudah bertumbuh kembali di dalam hati kita. Dan ketika kita ditanya apa arti Natal bagi kita, kita sudah tahu jawabannya. Dan kiranya orang-orang di sekitar kita bisa merasakan kebaikan dan semangat Natal lewat karakter, perkataan, dan tindakan kita di dalam mengikuti Kristus. Saya dan kami Keluarga Gembala senang sekali bisa melewati Natal tahun ini bersama saudara-saudari.
Dan di ujung tahun 2020 ini, saya ingin katakan kita semua Luar biasa. Kita dapat melewati tahun ini dengan sangat baik dan tidak sedikit pun kita mundur di dalam mengikuti Tuhan. Mari saya ajak kita semua bangkit berdiri, arahkan hati dan berserah penuh. Dan kita masuk dalam doa berkat dan doa penutup. Mari semua kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati.